俳優佐藤健今明かされる。採用、せっかく獅子雄さんからのお許しが出たんだから。謙信と十本刀の一人瀬田宗次郎が繰り広げるスピード感あふれる一騎打ち。シリーズ中初めて謙信が敗北を喫する衝撃の展開が描かれる。見る者の胸を沸き立たせるお互いの命を懸けた男たちの刃の応酬が画面狭しと繰り広げられていく。Bukan tanpa alasan timnas Jepang dijuluki samurai biru karena memang begitu faktanya. Filosofi samurai memang sudah melekat bagi para pemain Jepang. Jiwa samurai dibentuk dari ketekunan, disiplin, tidak cepat puas. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA sudah hampir 30 tahun yang lalu mereka mulai berbenah. Mereka jadi bahan olok-olokan tatkala mau belajar ke Federasi Sepak Bola Jerman. Mereka disuruh main pingpong daripada main sepak bola. Tapi JFA membina dan menata SDM-nya agar tetap belajar dengan tekun penuh semangat untuk menjadi negara sepak bola yang disegani oleh negara-negara Asia, bahkan di dunia. Dulu dinyinyir, sekarang disihir. Negara-negara besar sepak bola seperti Jerman, Spanyol, pernah merasakan tebasan samurai biru. Jepang emang keren. Ya kan, Beb? Jepang yang kala itu tergabung dalam satu grup dengan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022, tampil perkasa. Anak asuhan Hajime Moriyasu mempecundangi Manuel Neuer dan kawan-kawan dengan skor 2-1. Jerman unggul terlebih dahulu lewat gol Ilkay Gundogan dari titik putih pada menit ke-39. Dan Jepang bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui sepakan Ritsu Doan yang memanfaatkan tangkapan Manuel Neuer. We need to get the results against Japan, but also, yeah, we're looking through the other games as well. Yeah, we focus on ourselves first and we see what happens. If you will compete for 1 point or for 3 points, I mean, you go every game to win, even though Japan is a very good team with very good players, and with what result you will step off the pitch. Yeah, we know they have like world-class players. A lot of players play in the Premier League. So yeah, it's gonna be a tough game, you know. But we have also really strong players. We're gonna do everything to fight for Indonesia, to defend. Dari dua pertandingan tersebut, kita melihat bahwa perkembangan sepak bola timnas Jepang sangat cepat. Mereka dengan gigih dan militansinya berhasil menumbangkan kekuatan sepak bola Eropa. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting tetap berusaha, mau belajar, latihan keras, dan berdoa. Kan gitu? Marcelino Ferdinand! Dari target gawang Zion Suzuki dan juga Jepang. Ya, tembakan pertama dari Indonesia datang di menit ke-62 dan kembali tersusun dengan rapi sebenarnya, Adi. Bagaimana serangan dari pertandingan? Kalau sebenarnya ya, kalau kita lihat terlepas dia terjatuh karena terleset, tapi gerakannya ini kan menghalang. Panjang dari Arhan. Peluang Sandy Walsh! Satu gol, tapi bermakna luar biasa. Ya, satu gol di penghujung pertandingan, momen yang ditunggu oleh Indonesia, satu gol yang dirayakan oleh publik Indonesia karena ini gol pertama kita menghadapi Jepang sejak 1981, Adi. Dan kita Sandy Walsh ada di tiang kedua tadi, sudah menunggu bola di sana. Berbicara sepak bola Asia, Jepang adalah salah satu rajanya. Ini berkat para pemainnya yang bermain di klub-klub Eropa, nama tenar seperti Kouro Mitoma di Inggris, Takefusa Kubo di Spanyol, Takumi Minamino di Prancis, Ayase Ueda di Belanda, dan banyak lagi pemain lainnya. Mereka jadi pemain reguler bahkan selalu jadi andalan bagi klubnya masing-masing. Mereka hadir bukan hanya sekedar exposure semata. Tergabung dalam grup C timnas Jepang bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Indonesia.
Tentu jadi unggulan pertama yang diprediksi akan lolos dari grup ini bersama Australia dan Arab Saudi. Indonesia, China, dan Bahrain hanya jadi pelengkap saja. China sudah merasakan tebasan timnas Jepang mereka dibantai 7-0. Bahrain yang bermain di kandang sendiri tidak bisa berbuat banyak setelah mereka dibantai 5 gol tanpa balas. Ngeri kan? Peluang Sandy Walsh! Satu gol, tapi bermakna luar biasa. Dirayakan oleh publik Indonesia karena ini gol pertama kita menghadapi Jepang sejak 1981, Adi. Dan kita Sandy Walsh ada di tiang kedua tadi, sudah menunggu bola di sana. Pada pertemuan kali ini, timnas Jepang sangat antusias. Mereka tertantang dengan timnas Indonesia yang banyak memanggil pemain keturunan. Ini akan sangat menarik melawan timnas Indonesia yang pemainnya banyak berkarir di Eropa, ujarnya. Mereka sangat berbeda dengan timnas Indonesia yang kami kalahkan 3-1 di Piala Asia kemarin. Lanjutnya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, juga terheran-heran kok bisa timnas Indonesia dari pertandingan satu ke pertandingan yang lainnya selalu muncul pemain-pemain bagus seperti Martin Pais yang tiba-tiba jadi starter pada saat melawan Arab Saudi dan Australia. Berikutnya pada saat melawan timnas Bahrain dan Cina muncul lagi Miss Hilgers dan Eliano Reitners. Dan sekarang saat melawan tim kami muncul nama Kevin Dix. Kami harus mewaspadai kebangkitan mereka, tambahnya. Jepang tetaplah Jepang. Siapapun lawannya, mereka tidak takut menghadapinya. Grup mana yang paling menunjukkan antusias lebih besarnya? Sementara itu di kubu timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan dengan komposisi pemain sekarang ini, kami optimis meraih hasil maksimal, ya walaupun lawannya timnas Jepang. Karena bukan tanpa alasan, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan, di pertemuan terakhir kami kalah 3-1. Tapi sekarang kami tampil di kandang sendiri dengan dukungan dari supporter dan fans Indonesia yang hadir akan memompa semangat kami. 처음에도 잠깐 얘기했듯이 어릴 때는 너무 하나한 것을 너무 많이 배우려고 하지 말고 가장 기초적인 것을 먼저 배우면서 Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya dan kami yakin akan totalitas pemain. Buatlah timnas Jepang tertunduk malu dan mengakui timnas Indonesia kini dalam keadaan hebat. Berikanlah yang terbaik Garudaku.